Supriyati dari PGP Angkatan 9 akan menyampaikan sedikit kita sharing-sharing bersama-sama, akan menyampaikan tentang budaya positif yang bisa kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Nah, budaya positif itu merupakan pembiasaan yang baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Nah, jadi budaya positif itu sebenarnya sudah terbiasa kita lakukan ya di semua warga sekolah itu, baik itu murid, guru, wali murid, komite, itu semuanya menjadi yang terkata. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan, terutama kita yang di TK dan SD itu, kita menciptakan budaya positif itu melalui pembiasaan yang kita terapkan di setiap hari. Misalnya seperti setiap anak datang itu mengucap salam, kita senyum, salaman. Dalam penerapan budaya positif di sekolah itu diperlukan tuntunan atau teladan dari guru. Jadi kita, meskipun kita di rumah itu agak gejolak, tapi di sekolah kita harus tetap senang, kita tetap happy, diadakan anak-anak untuk menciptakan budaya positif itu. Di dalam budaya positif ada hal-hal yang disampaikan, diantaranya teori kontrol, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, segitiga retribusi, dan keyakinan kelas. Nah, teori kontrol itu adalah perubahan paradigma teori kontrol dari William James. Menurutkan beberapa konsepsi tentang teori kontrol. Guru merupakan itu sih guru mengontrol murid. Nah, biasanya kita kan selalu mengontrol murid ini gitu. Terus yang kedua, isi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Hal itu benar. Kita selalu menguatkan dengan hal-hal yang positif kepada anak supaya karakter anak bisa terbentuk. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Untuk itu kritiknya sebaiknya kita kritik yang positif, kritik yang membangun anak, tidak membuat anak merasa bersalah. Seharusnya untuk menjadikan anak yang berkarakter. Yang keempat, ilusi bahwa manusia dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu juga merupakan miskonsepsi ya. Kalau kita memaksakan kepada anak itu kan berarti kita tidak memberikan anak untuk kebebasan. Nah, kalau sekarang kan pembelajaran itu berpihak pada anak. Jadi tidak hanya berpusat pada guru pendidikan kita itu. Kita tidak semuanya dari guru, jadi kreatif anak itu kita munculkan. Selanjutnya disiplin positif. Nilai-nilai disiplin biasa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila itu guys: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar positif, gotong royong, dan kebudayaan. Itu yang disiplin positif. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama,
fisiologis, yaitu makan, minum, tempat tinggal dan lain sebagainya dari kebutuhan pokok ya. Yang kedua akan merasa aman, kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosi. Berarti kalau kita di sekolah itu menghindari bullying itu. Yang ketiga, kebutuhan rasa aman dan kebutuhan rasa saling memiliki dan kasih sayang. Kita harapkan guru kepada anak dan juga anak dengan anak itu kita saling menyayangi, saling menghargai. Penghargaan atau hak untuk memperoleh dan kewajiban untuk meraih atau mempertahankan pengakuan dari orang lain. Jadi kalau kita memberikan pujian kepada anak, kalau anak bisa mengerjakan dengan baik, bisa kreatif. Yang kelima, Bluetooth mode. Selanjutnya segitiga restitusi, proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kenyataan kelas, pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif pada diri. Nah, kalau itu kita terapkan di misalnya anak melanggar peraturan yang sudah disepakati, misalnya datangnya terlambat atau tidak meletakkan sepatu pada tempatnya, setelah bermain tidak mengembalikan dia. Nah, itu kita tidak harus tidak langsung menjudge anak kamu salah, tapi kita gali dulu mengapa kamu terlambat. Kita gali penyebabnya dulu, terus menanyakan keyakinan yang menanyakan keyakinan apa yang sudah disepakati dalam. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau di SD itu biasanya awal-awal masuk itu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari anak. Keyakinan kelas menciptakan keyakinan di dalam kelas tidak hanya mengaruhi hasil akademik kelas, tetapi juga membentuk karakter karena sebagai individu yang berintegritas, berani dan beriman. Biasanya kalau kesepakatan kelas itu kita di TK itu kan sebelum pembelajaran itu ada keyakinan kelas atau peraturan yang kita laksanakan sebelum kegiatan. Misalnya pada kegiatan nanti kita peraturannya bagaimana, kita keyakinannya bagaimana. Tidak boleh guru, tidak boleh mengganggu teman guru. Nah, itu merupakan keyakinan kelas yang kita buat setiap hari biasanya kalau kita. Kalau di SD itu, kalau di SD ke atas itu biasanya keyakinan kelas itu anak memunculkan ide, terus ditulis, terus nanti biasanya anak-anak yang sudah kelas atas anak bisa menulis sendiri terus ditempel di dinding. Tapi kalau anak yang kelas bawah biasanya masih dituliskan oleh gurunya, nanti keyakinan kelas bisa ditempel di dinding. Tapi kalau anak TK biasanya kita membuat keyakinan kelas itu tiap hari. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama anak
kita rembukan bersama anak, tidak kita keputusan itu ide-ide yang muncul dari anak dan juga konsekuensinya kita muncul dari anak. Tapi kalau keyakinan kelas, kalau peraturan kelas itu biasanya hanya guru yang membuat peraturan. Jadi anak tidak dilibatkan, anak tidak dilibatkan. Nah itu. Oke. Nah karena kita sudah di Merdeka Belajar, kita harus menampung ide-ide anak itu, memberi kebebasan kepada anak untuk memunculkan ide-idenya. Jadi tidak hanya berfokus pada guru, tetapi pembelajaran yang kita laksanakan itu berpihak pada anak. Demikian juga itu dari saya. Iqbal tadi bawanya apa? Nasi. Nasi, terus Roti. roti. Sosis bakar. Oh, sosis bakar. Terus apa lagi? Sama. Sama apa ini? Sama. Sama apa ini? Suka? Oh, Mas Iqbal suka ini ya? Mas Iqbal suka ini? Lah kok dibawa kalau enggak suka? Bunda juga suka kayak gini. Bunda juga suka kayak gini. Tapi maamnya di mana? Maamnya di rumah. Terus boleh enggak maam tiap hari maam kayak gini? Boleh enggak? Iya, enggak boleh kerep-kerep ya. Enggak boleh sering-sering makan kayak gini ya. Terus kalau di sekolah, kalau ke sekolah bolehnya bawa apa tuh sayang? Makanan bolehnya. Bawa apa tuh? Bolehnya bawa apa? Bawa nasi. Oh iya, bawa roti donat, bawa roti. Iya, bawa makanan, bawa mie putih. Kalau bawa sama susu juga boleh. Kalau ini boleh enggak bawa ini? Oh, mungkin enggak boleh. Iya. Kan kita sudah Mas, kan dulu sudah pernah omong-omongan toh sama teman-teman sama Bunda. Maamnya bolehnya bawanya nasi, bawa roti, bawa Nanti aku mau masak kue. Oke. Sama minyak putih atau susu. Tidak boleh bawa jajanan ya. Sama Cici. Oh iya, jajanan yang snack-snack begini sama Cici. Ya, besok, halo sayangku. Besok Mas Iqbal bawa apa? Nasi. Bawa nasi, bawa roti, bawa mie, bawa Sama donat. oh sama donat. Ininya, susu. oke. Ininya besok bawa lagi enggak? Belum enggak? Enggak, enggak bawa kayak gini lagi besok ya. Sama roti. Oke, pinter. Yang sudah bawa nasi sama roti pinter. Besok lagi tidak usah. Sendok. Oh, oke, enggak apa-apa. Cuci tangan dulu ya. Besok, halo Mas Iqbal. Besok tidak boleh bawa ini lagi ya. Oke, bawanya nasi sama roti sama Donat. mie. Oh iya, donat sama mie. Mimi sama susu. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Oke, dulu dalam belajar. Yuk, nanti kan membuat ya pos kampling. Kita harus bagaimana? Mengerjakan. Oh iya, bekerjanya bersama. Sama. Terus semangat. Terus nggak ada semangat, udah jadi. Betul, enggak semangat enggak jadi. Terus boleh enggak rebutan? Boleh enggak rebutan? Enggak. Terus apa lagi?